Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar daring kimia oleh Indah Triswanyantari, Man 1 Jembrana, pembahasan tugas keempat. Tahun 2021-2022, tahun pelajaran. Tujuannya pembahasan soal pertama, bilangan oksidasi Mn sama dengan 7 terdapat dalam senyawa yang A. MnO2, B. K2MnO4, C. KMnO4, D. MnSO4, E. Mn2O3. Pembahasannya ya cara tak langsung. Kita cari bilangan oksidasi MnO2. Ya, jumlah atom Mn dikali bilangan oksidasi Mn ditambah tiap beda atom itu tandanya plus, jumlah atom O dikali bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasi MnO2. Jumlah atom Mn adalah 1 dikali bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi jumlah atom O di sini adalah 2 dikali bilangan oksidasi O selalu negatif 2. Kalau nggak ada muatannya berarti sama dengan jumlahnya totalnya 0. Ya, bilangan oksidasi Mn ditambah 2 dikali min 2 adalah min 4 sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi Mn 0, pindah min, pindah ruas jadi plus 4 sama dengan plus 4. Bilangan oksidasi Mn dalam K2MnO4. Ya, cara tak langsung. Jumlah bilangan oksidasi jumlah K dikali bilangan oksidasi K ditambah tiap beda atom tandanya plus, jumlah Mn dikali bilangan oksidasi Mn ditambah jumlah O dikali bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasinya K2MnO4. K golongan 1A berarti muatannya positif 1, makanya selalu bermuatan plus 1. Jumlah K2, 2 dikali plus 1 tetap 2, ditambah bilangan oksidasi Mn, ditambah jumlahnya O4 dikali bilangan oksidasi O min 2, min 8 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Mn 2 ditambah min 8 min 6 sama dengan 0. Artinya bilangan oksidasi Mn adalah 0 plus 6 sama dengan positif 6. Bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4 ada K, Mn sama O, jumlahnya 4. Jumlah atom K dikali bilangan oksidasi K, tiap beda atom tandanya plus. Ya, bilangan oksidasi jumlahnya Mn dikali bilangan oksidasi Mn ditambah jumlah atom O dikali bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasi KMnO4. Jumlah atom K adalah 1 dikali bilangan oksidasi K selalu positif 1. Golongan 1A selalu positif 1. Jumlah atom Mn 1 dikali bilangan oksidasi Mn ditambah jumlah atom O 4 dikali bilangan oksidasi O selalu negatif 2 sama dengan 0. 1 kali 1 1, 4 dikali min 2 min 8, 1 ditambah min 8 adalah min 7. Jadi bilangan oksidasi Mn plus min 7 sama dengan 0, berarti bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Jadi jawabannya adalah yang C, positif 7. Andaikan kita mau cari yang D, MnSO4, bilangan oksidasi MnSO4, jumlah kita bisa mengionkan langsung. MnSO4 kita ionkan jadi Mn2+,
ditambah SO4 2 min. Karena SO4 muatannya 2 negatif, biar sama dengan 0 berarti Mn-nya adalah plus 2. Sehingga bilangan oksidasi Mn sama dengan muatannya. Muatannya adalah positif 2. Kalau mau nyari bilangan oksidasi S dalam ion SO4 2 min, ini bisa. Caranya jumlah atom S itu 1 dikali bilangan oksidasi S ditambah jumlah atom O ada 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasi SO4 2 min. Ya. Bilangan oksidasi SO4 2 min sama dengan muatannya adalah min 2. Jadi O-nya tadi 4 dikali min 2 min 8. Pindah ruas, ya, bilangan oksidasi S min 2 ditambah plus 8 min jadi plus kan, sama dengan positif 6. Ini cara yang langsung. Bagaimana kalau sekarang bilangan oksidasi Mn dalam Mn2O3? Jumlahnya Mn ada 2 dikali bilangan oksidasi Mn ditambah jumlahnya O di sini ada 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan jumlah bilangan oksidasi MnO2. 2 dikali bilangan oksidasi Mn. Jadi ditambah 3 dikali 2 sama dengan 0. Ya, 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Bilangan oksidasi Mn 0 min pindah ruas plus 6 sama dengan positif 6. Berarti bilangan oksidasi Mn adalah plus 6 dibagi perkalian pindah ruas jadi pembagian dibagi 2 sama dengan positif 3. Kalau cara langsung kita bagi MnO2 dari 2 bagian. Kuncinya di O. O-nya itu negatif 2 dikalikan jumlah atom O-nya itu ada 2, ya. Mn yang dicari. Ya. Jadi kita kalikan negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Biar sama dengan tidak ada muatannya, kosong. Berarti berapa ditambah negatif 4 sama dengan 0? Pasti jawabannya adalah positif 4. Ini cara langsung. Jadi bilangan oksidasi Mn adalah positif 4. Sekarang kalau K2MnO4 yang ada 3 atom K, Mn sama O. Kuncinya di K sama O. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. K golongan 1A selalu positif 1, O selalu negatif 2. Dikalikan Mn kita nggak tahu karena itu yang dicari. Ya, dikalikan ya jumlah atom dikalikan 2 dikalikan plus 1 adalah plus 2. Kalau O itu adalah jumlah atom O-nya ada 4 dikalikan min 2 adalah min 8. Tidak ada muatannya sama dengan 0. Berarti berapa plus 2 ditambah berapa ditambah negatif 8 sama dengan 0. Pastilah jawabannya plus 6. Jadi plus 2 plus 6 kan plus 8. Plus 8 min 8 sama dengan 0. Sekarang jadi bilangan oksidasi Mn adalah positif 6. Kalau KMnO4 kita bagi menjadi 3 bagian. Kuncinya tetap di atom K. K itu selalu positif 1, O selalu negatif 2. Ya, jumlah atom K1. Mn tidak tahu. Jumlah atom O ada 4. Kita kalikan ya. 1 dikali plus 1 adalah positif 1. 4 dikali min 2 adalah min 8. Berapa ya? Plus 1 ditambah berapa ditambah min 8 sama dengan 0. Pasti jawabannya plus 7.
Dan inilah jawaban yang diperoleh. Jadi bilangan oksidasi yang positif 7 itu adalah yang di C. Sekarang kalau MnSO4 kita ionkan jadi Mn2+ sama SO4 2-. Langsung aja lihat kemuatan MnSO4 2- adalah positif 2. Jadi kalau Mn2O3 kita bagi menjadi 2 bagian, O-nya negatif 2 dikalikan 3 berarti min 6. Mn-nya kita nggak tahu, kita cari. Jadi kita cari 3 dikali min 2 min 6. Berapa ditambah min 6 sama dengan 0? Berarti jawabannya pastilah plus 6. Plus 6 itu kalau Mn-nya ada 2. Kalau 1 berarti harus dibagi dengan 2. Jawabannya positif 3. Sekarang berikut ini yang termasuk reaksi redoks adalah ciri reaksi redoks ada perubahan bilangan oksidasi dan ada penurunan bilangan oksidasi. Jadi ada yang bilangan oksidasinya naik, ada yang bilangan oksidasinya turun. Ada reaksi oksidasi, reaksi yang bilangan oksidasinya itu akan naik, reaksi reduksi, bilangan oksidasinya akan turun. Itu cirinya. Sekarang yang A kita bahas, CaCO3 menjadi CaO jadi CO2. Kita bagi menjadi 3 bagian untuk miliknya CaCO3. Kita cari bilangan oksidasi. Ca itu golongan 2A selalu positif 2, O selalu negatif 2. Ya. Jumlah atom O ada 3, berarti ada min 2 dikali 3 min 6. Nggak ada muatannya berarti sama dengan 0. Ya. Berarti biar sama dengan 0, C itu bilangan oksidasinya adalah plus 4. Plus 2 plus 4 min 6 kan sama dengan 0. CaO kuncinya di mana? Bisa di Ca, bisa di O. Karena memang ini dua-duanya sama. Karena apa? Golongan 2A itu selalu positif 2. O selalu negatif 2. Kecuali dalam peroksida. Itu aja. Jadi karena Ca plus 2, O negatif 2. CO2 kita bagi jadi 2. Kuncinya di O. O adalah negatif 2. Negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Biar sama dengan 0 berarti C plus 4. Di soal yang di option yang A ini, ya, di option A ini tidak ada yang berubah bilangan oksidasi. Ca tetap positif 2, O negatif 2, negatif 2, negatif 2, C plus 4, plus 4. Jadi bukan reaksi redoks. Yang B, BaCl2 direaksikan dengan H2SO4 menjadi BaSO4 dan HCl. Ini reaksi redoks apa bukan? Kita cek aja bilangan oksidasinya. Ba selalu positif 2 karena golongan 2A. Berarti biar sama dengan 0, berarti Cl-nya itu pastilah negatif 2. Negatif 2 ini kalau Cl-nya ada 2. Kalau 1 kita bagi menjadi 2, 2 bagi min 2 dibagi 2 min 1. H2SO4 kita bagi menjadi 3 bagian. Kuncinya di H plus 1 sama O negatif 2. Plus 1 dikali jumlah atom H itu 2 plus 2. Kalau O-nya negatif 2 dikali 4 negatif 8. Biar sama dengan 0 berarti S-nya itu pastilah plus 6. BaSO4 kuncinya ada di Ba sama O. Ya, yang kita cari adalah miliknya si S. Ba-nya itu adalah plus 2, O negatif 2, negatif 2 dikali 4, negatif 8. Biar sama dengan 0 berarti S-nya pastilah plus 6. HCl kuncinya di H, H plus 1, biar sama dengan 0 berarti Cl-nya min 1. Kalau kita lihat di sini juga tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Ba tetap plus 2, Cl min 1, min 1, O tetap negatif 2. Jadi ini bukan reaksi redoks. Ini adalah reaksi bukan redoks ya.
Sekarang yang C, Fe2O3 dengan CO menghasilkan Fe dan CO2. Kita bagi menjadi dua bagian, kuncinya di O negatif 2. Negatif 2 dikali jumlah atom O-nya 3, negatif 2 dikali 3, negatif 6. Berarti biar sama dengan 0, berarti Fe-nya adalah plus 6. Plus 6 itu kalau Fe-nya 2. Kalau Fe-nya 1, berarti positif 3. Sama aja dengan jumlah atom Fe jadi muatannya O negatif 2, jumlah atomnya O jadi muatannya si Fe plus 3. Kalau CO kuncinya di O negatif 2 biar sama dengan 0, berarti C-nya adalah plus 2. Fe unsur bebas 0. CO2 kuncinya di O negatif 2 dikali jumlah atom O-nya 2 adalah negatif 4, biar sama dengan 0 berarti C-nya itu harus plus 4. Kalau kita lihat Fe dari plus 3 ke 0 itu turun, reduksi. Terus C dari plus 2 ke plus 4 ini naik, ini adalah reaksi oksidasi. Inilah yang namanya reaksi redoks. Jadi reaksi yang berubah bilangan oksidasinya. Jadi ada yang bilangan oksidasinya, ada peningkatan bilangan oksidasi, ada yang mengalami penurunan reaksi bilangan oksidasi. Sehingga yang kita pilih adalah option yang C. Option C yang kita pilih. Kalau suruh pilihan memang tetap C, tapi biar kita lebih memahami yang lagi, kita cari yang lainnya. Ag, bilangan oksidasi Ag itu adalah 0 karena unsur bebas. Cl, bilangan oksidasi Cl juga 0, unsur bebas. Menjadi AgCl, ya. Kita kuncinya di mana? Di Cl golongan 7A. Golongan 7A itu adalah negatif 1 kan. Kalau 7A negatif 1 berarti Ag-nya plus 1. Dari 0, Ag dari 0 ke plus 1 itu naik reaksi oksidasi. Cl dari 0 ke negatif 1 itu turun reaksi reduksi. Nah, kalau kayak gini, ini bisa mengalami reaksi oksidasi dan bisa juga mengalami reaksi reduksi. Ini namanya autoredoks, reaksi autoredoks. Jenisnya adalah kontroporsionasi, di mana produknya hasil reaksi oksidasi dan hasil reaksi reduksinya itu sama. Ini namanya reaksi autoredoks. Yang terakhir NaOH, ya. NaOH direaksikan dengan H2SO4 menjadi Na2SO4 dan H2O. Ini Na kuncinya itu di Na dan H maupun O juga sama saja. Karena kenapa kok kuncinya dia Na? Na itu golongan 1A selalu plus 1. O selalu negatif 2. H selalu plus 1. Sehingga kalau dijumlah 0, jadi nggak ada perubahan bilangan oksidasi. H2SO4 kuncinya bisa di H sama O. Ya. Yang dicari bisa S. Berarti H itu adalah plus 1 dikali jumlah atom H2 adalah plus 2. O adalah selalu negatif 2 dikali jumlah atom O-nya 4 adalah plus 8, biar sama dengan 0 berarti S-nya adalah plus 6. Dalam Na2SO4, kita bagi menjadi 3 bagian, ya. O adalah min 2, Na itu golongan 1A plus 1, jadi kuncinya Na sama O. Dikali jumlah atom Na-nya 2 berarti plus 2. O-nya negatif 2 dikali jumlah atom O-nya 4 berarti negatif 8. Biar sama dengan 0 berarti plus 2 ditambah berapa? Ditambah min 8 sama dengan 0, pasti jawabannya adalah plus 6. H2O hanya selalu tetap plus 1 dikali jumlah atom O-nya 2 ya plus 2. O-nya selalu negatif 2. Di sini tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Ini adalah basa ketemu asam, jadi garam dan air. Ini reaksi asam basa, reaksi penetralan. Jadi bukan reaksi redoks. Sekarang yang selanjutnya, pada persamaan reaksi redoks, A MnO4- ditambah H plus
plus B C2O4 2-amid menjadi Mn2 plus H2O dan CO2. Harga A dan B berturut-turut, A2 dan 3, B2 dan 5, C2 dan 4, D2 dan 2, E1 dan 5. Nah, A dan B ini adalah koefisien. Dan ingat, atom kiri dan kanan, jadi reaksi, ini namanya reaksi, ini produk, itu harus sama jumlah atomnya. Jadi ya ada caranya, salah satu caranya ada bisa dengan menggunakan cara setengah reaksi. Caranya gimana? MnO4- pasti berubahnya, kalau Mn berubahnya ke Mn, jadi MnO4- berubah jadi Mn2+. Nah, kita cari bilangan oksidasinya. Di O adalah negatif 2. Negatif 2 dikali 4 adalah negatif 8, biar sama dengan muatannya -1 kan? Berarti Mn-nya adalah plus 7. Kalau Mn2 plus sama dengan muatannya adalah plus 2. Dari plus 7 ke plus 2 ini kan turunnya 3 kan? Ini adalah reaksi reduksi. Jadi kalau turun itu namanya reaksi reduksi. Dari plus 7 ke plus 2 turunnya adalah 5 elektron. Jadi reaksi reduksi. 7 ke 2 kan turun 5 ya. Reaksi reduksi. Kalau C2O4 2- berubahnya jadi 2CO2. Lihatnya ada C dan C. Bilangan oksidasi kuncinya di O ya. O selalu negatif 2. Negatif 2 dikali 4, jumlah atom O kan 4, adalah negatif 8. Biar sama dengan -2, pasti jawabannya di sini adalah plus 6. Plus 6 itu kalau C-nya ada 2. Kalau 1 dibagi 2 berarti plus 3. Nah, ini CO2 ini sudah kita setarakan ya. O jumlah atom C di sini ada 1, biar sama dengan 2 CO2 berarti harus dikalikan 2 ada biar kiri kanannya sudah sama. Jadi jumlah atomnya C di reaksi 2 di produk 1 yang 1 dikali 2, kita taruh di depan sebagai koefisien. Kuncinya tetap di O. O negatif 2 dikalikan jumlahnya atom O-nya 2 berarti negatif 4. Biar sama dengan 0 berarti C-nya ini kalau 1 adalah plus 4. Tetapi kalau 2 soalnya kenapa? Di reaksi kan 2. Di produk juga harus sama-sama 2. Kalau 2 plus 4 dikali 2 adalah plus 8. Dari plus 6 menjadi plus 8 kan turun. Kalau turun ini namanya reaksi reduksi. Turunnya berapa? Turunnya adalah 2 elektron. Jadi turun 2. Nah, sekarang ditulis perubahan ion yang terjadi. Ya, reaksi oksidasinya kita tulis tadi C2O4 2- jadi 2CO2 dengan melepaskan 2 elektron. Ya, reaksi reduksinya kita tulis lagi MnO4- dengan menangkap 5 elektron jadi Mn2+. Bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O. Di sini kita cek lagi mana yang kekurangan oksigen. Ya, di reaksi oksidasi di reaksi oksigennya 4, di produk 2 dikali 2 4, berarti nggak kekurangan oksigen. Di reduksi oksigennya di sini reaksinya 4, di produk nggak ada oksigen, berarti yang perlu ditambahkan oksigen itu adalah di bagian reaksi reduksi sebanyak berapa? 4. Jadi H2O-nya berarti adalah 4 H2O. Jadi oksigennya ada 4, sebanyak 4. Selanjutnya, bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H+. Nah, yang kekurangan hidrogen di sini gimana? Oksidasi apa reduksi? Nah, lihat yang bagian akhir ini. Berarti yang kekurangan hidrogen itu adalah di bagian reduksi. Sebanyak berapa? 2 dikali 4 adalah 8. Jadi kita akan tambahkan yang bagian reaksi oksidasi tidak perlu ditambahkan, bagian reduksi ditambahkan 8 ion H+. Jadi ion H+. Ya. Sekarang
Langkah selanjutnya menyamakan muatan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di ruas kiri ini yang dilepas tuh 2 elektron, yang ditangkap 5 elektron. Berarti yang 2 dikali 5, yang 5 dikali 2. Jadi kita samakan biar bisa yang 2 kali 5. Selanjutnya kita jumlahkan setengah reaksi, pada akhir reaksi jumlah elektron dihilangkan. Nah, ini kan 1 dikalikan 5, 5 C2O4 2-, 2 dikalikan 5 ya 10 CO2, 2 dikalikan 5 10 elektron gitu ya. Jadi kalau dikalikan gitu. Terus yang reduksi ini 1 dikalikan 2, 2 MnO4-, 8 dikali 2 16H+, 5 dikali 2 10 menghasilkan 1 dikali 2 ya 2 Mn2+, 4 dikali 2 8H2O. Nah, yang dilepas dan ditangkap kan sama, sehingga bisa kita hilangkan. Kalau kita jumlahkan ya, akan kita dapat 2 Mn- ditambah 8 16H+ ditambah 5 C2O4 2- menghasilkan 2 Mn2+, 10 ya 8 H2O, 10 CO2. Sehingga jawabannya A sama B bisa kita lihat. A-nya berarti 2, B-nya A-nya kan miliknya MnO4, B-nya miliknya C2O4 2-. Berarti Mn yang A-nya 2, yang B-nya 5. B-nya miliknya si Mn ini adalah 5 ya. B-nya miliknya Mn 5. Berarti jawabannya yang 2 sama 5 option B. Jadi, tapi ingat kita juga harus ngecek jumlah elektron reaksi harus sama dengan jumlah elektron di produk. Di reaksi 2 dikali min 2, 2 dikali min berarti min 2 ya. Ditambah 6 dikali plus, 16 dikali plus ya 16, ditambah 5 dikali negatif 2 negatif 10. Itu harus kita tulis ya. Jadi jumlah elektron kiri kanan itu harus sama. Kalau yang di produk 2 dikali plus 2 plus 4 kan. Ditambah 8 dikali nggak ada muatannya adalah 0 kan. 8 kali 0 berapa? Ditambah ini 10 kan. 10 dikali nggak ada muatannya berarti 0 juga. 10 kali 0 ya. Nah, kita dapatkan ya, ya. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah sama-sama positif 4 ya. Itu adalah cara setengah reaksi. Opsinya jawabannya adalah yang B. Sekarang ada cara bilangan oksidasi, cara langsung itu. Menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan menuliskan di atas lambang atomnya. Jadi kita cari unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Mn, C, yang lainnya tidak, karena H sama O selalu, H selalu positif 1, O selalu negatif 2. Jadi berarti Mn-nya tadi Mn-nya plus 7, C-nya plus 3, ini sama dengan muatannya plus 2. Kalau C di sini adalah plus 4. Kalau lupa nanti dihitung lagi, O-nya min 2 dikali 4 min 8 biar sama dengan min 1 sama dengan plus 7 ya. Begitu juga yang lainnya, ini Mn2 plus sama dengan muatannya
Sekarang kita cari lagi, menyamakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita samakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya itu yang mana? Ya, di sini C2 ada 2 ya. Sedangkan C ini baru 1, berarti 1 ini dikalikan 2. Jadi dari plus 4 dikali 2 pastilah plus 8. Langkah selanjutnya, menentukan jumlah elektron yang dibebaskan dan jumlah elektron yang ditangkap berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya. Jadi kita yang ditangkap dan diterima itu harus kita samakan. Dari plus 7 ke plus 2 itu dia turun 5. Dari plus 6 ke plus 8 itu adalah naik berapa? Naik 2. Yang naik dan yang turun harus sama. Jadi menyamakan jumlah elektron yang diterima dan jumlah elektron yang dilepaskan dengan mengkalikannya. Jadi kita harus samakan. Samakan dulu berapa sih jumlah elektron yang diterima dan berapa jumlah elektron yang dilepas. Kalau yang diterima 5, yang dilepas kalau dia bisa melepaskan 5 elektron, menangkap. Jadi kalau bisa melepaskan 2 elektron, menangkap 5 elektron, berarti harus apa? Yang 5 dikalikan 2, yang 2 dikalikan 5. Jadi cara dikali silang. Ya. Tentukan koefisien zat-zat lain. Kita menentukan koefisien untuk zat-zat yang selainnya setelah itu. Ya. Jadi kalau kita kalikan silang, kita tentukan. Di sini kan 2, berarti kita bisa menggantikan dengan angka 2 di A-nya itu. Langsung di tempat yang MN ini juga bisa langsung kita ganti dengan angka 2. Sedangkan di tempatnya si C ini, yang B ini, kita bisa ganti dengan angka 5. Yang C ini kan ini 5 dikali 2 berarti 10. Nah, yang ditanya cuma yang bagian yang A sama B, berarti langsung dapat 2 dan 5. Jumlah atom O harus kita samakan. O di kiri dan O di kanan ya. Di kiri O-nya 4 dikali 2, 8, ditambah 4 dikali 5, 20. Harus sama dengan di sebelah kanan O-nya ini. Kita nggak tahu ini berapa ya. 1 dikali berapa? Ditambah di sini 2 dikali 10, 20. Nah, makanya jawabannya adalah ya 28. Berarti H2O di sini pastilah adalah 8. Selanjutnya, kalau sudah kita samakan koefisiennya, sudah kita tentukan, ini cara langsung. Kita jumlah atom H juga kita harus cek. H kiri dan H kanan harus sama. Di sebelah kiri ini baru 1 dikali, nggak tahu ya. Di sebelah kanan adalah 2 dikali 8, 16. Berarti kalau demikian H di sebelah di reaksi ini sama dengan 16 ya. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita sudah paham jawabannya itu perbandingan koefisiennya adalah untuk A dan B di soal tadi adalah 2 dan 5. Koefisien A dan B. Itu jawabannya adalah B. Sekarang soal keempat, perhatikan reaksi redoks berikut. A Cr2O72- plus BH plus CCl- menjadi ACr3 plus EH2O FCl2. Harga koefisien A, B, dan C berturut-turut berapa? Ya, kalau ada soal kayak gini sama dengan tadi langkahnya, bisa secara setengah reaksi. Cari perubahan, cari reaksi oksidasinya. Reaksi oksidasi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi Cl- berubah menjadi Cl2 dari -1 ke 0. Cl2 kan unsur bebas 0.
Ya, kita setarakan Cl2 ini ada 2 berarti dikalikan 2. Dari min 1 ke 0 kalau ada 2, dari min 2 ke 0 adalah dari min ke 0 reaksi oksidasi naik. Berarti dengan melepaskan 2 elektron. Reaksi reduksinya kita cari Cr2O7 2- ya. Kita cari perubahan bilangan oksidasi miliknya oksigen. O kita setarakan dulu ya. Cr ini ada 2 di bereaksi di produk baru 1 dikalikan 2. Bilangan oksidasi Cr plus 12 dari mana? Dari O min 2 dikali 7 min 14 biar sama dengan min 2 berarti adalah plus 12. Ini kalau Cr-nya 2. Kalau Cr3 plus ini sama dengan muatannya positif 3 dikalikan 2 plus 6. Ya, plus 6. Dari plus 12 ke plus 6 itu kan turun. Berarti turun berapa? Nangkep 6 elektron. Yang dilepas 2, yang ditangkap 6, berarti bisa kita carikan. Berarti yang 2 ini bisa dikalikan 3, yang 6 bisa dikalikan 1 itu. Ya, cara selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya, kekurangan oksigen kita tambahin H2O sebanyak berapa? 7. Ini O-nya 7 berarti di produknya itu adalah 7H2O. Untuk reaksi reduksi, reaksi oksidasi tidak perlu karena tidak ada oksigen. Kekurangan atom H kita tambahin ion H+. Di produk 2 dikali 7 14. Berarti di reaksi kita tambahin ion H sebanyak 14 ion H+. Nah, terus kita kalikan yang biar sama yang dilepas dan ditangkap. Yang reaksi oksidasi kalikan 3, yang direduksi dikalikan 1. Sehingga kita dapat 2 dikali 3 6, 1 dikali 3 3, 2 dikali 3 6 elektron. Kalau untuk reaksi reduksinya tidak dikalikan. Ya, karena jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap itu sama, ini bisa kita abaikan, kita hilangkan. Sehingga kalau kita jumlahkan Cr2O7 2- plus 14H plus 6Cl- menjadi 2Cr3 plus 7H2O 3Cl2. Ini muatannya min 2 ditambah plus 14 berarti plus 14 min 2 tambah plus 14 kan plus 12 ya. Plus 12 ditambah min 6, 1 kali 6 kan min 6 plus 6. Kalau yang di sebelah kiri hasilnya 2 dikali 6 plus 6 ditambah nggak ada muatannya semua 0 ya plus 6. Berarti muatan kiri dan kanan, jumlah muatan kiri dan kanan sudah sama. Sama-sama positif 6. Sehingga harga koefisien A, B, dan C, ini A nggak ada angkanya adalah 1, B-nya 14, C-nya 6. Berarti jawabannya 1, 14, 6 yang B. Cara bilangan oksidasi, ya, cara bilangan oksidasi kita cari yang berubah bilangan oksidasinya Cr, C, dan Cr sama Cl- ya. Kita samakan dulu yang berubah bilangan oksidasi Cr itu 2, berarti kita samakan menjadi 2. Cl di produk 2 di reaksi baru 1 kita samakan menjadi 2 juga. Nah, selanjutnya yang berubah bilangan oksidasinya kita tulis ya. Dari plus 6 Cr2O7 2- ya, Cr-nya dari plus 12 menjadi plus 6 itu adalah reaksinya turun bilangan oksidasi sebanyak 6. Kalau Cl dari min 2 ke 0 itu adalah naik sebanyak 2 ya. Ya. Sehingga yang naik dan turun ada 2, bisa kita kalikan, yang 6 dikalikan 1, yang 2 dikalikan 3.
dikalikan 3. Kalau kita masukkan ulang lagi, berarti yang 1 tetap aja 1. Yang 2 dikali 3, 6. 1 dikali 3 juga 3. Terus kita samakan jumlah atomnya H kiri dengan H kanan. O di sini 7. Berarti O-nya di 7, ini baru 1, berarti dikalikan 7. Ya. Sekarang hanya 2 dikali 7, 14. Berarti di sini hanya adalah 14. 2 kali 7, 14. Sehingga bisa kita dapat adalah 1, 14, 6, jawaban yang D. Ini jadi jumlah muatan elektron bereaksi produk harus sama dengan di bereaksi. Jadi produk harus sama dengan bereaksi, sama-sama positif 6. Sekarang yang soal yang terakhir, perhatikan reaksi berikut nih. HI direaksikan dengan HNO2 menjadi H2O menjadi NO dan I2. Pernyataan berikut yang benar adalah HI adalah zat reduksi, HNO2 zat reduksi, H2O zat reduksi, H2O adalah zat pengoksidasi, I2 adalah zat reduksi. Nah, ini harus paham apa pengertian oksidator. Oksidator adalah atau zat pengoksidasi adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Oksidator atau zat pengoksidasi adalah zat yang mengalami reaksi reduksi, letaknya di pereaksi. Ini pengertiannya harus hafal. Reduktor atau zat pereduksi adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Reduktor atau zat pereduksi adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi, letaknya di pereduksi. Nah, kita cari perubahan bilangan oksidasi, kuncinya tetap di H sama O. H plus 1 berarti I-nya adalah min 1 biar sama dengan 0. H-nya plus 1, O-nya min 2. Ya, plus 1 dikali jumlah atom H-nya 1 plus 1. O-nya min 2 dikali jumlah atom O-nya 2 min 4. Berarti biar sama dengan 0, N-nya pastilah plus 3. Dalam H2O tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Dalam NO, N-nya, O-nya min 2. Min 2 berarti biar sama dengan 0, N-nya harus plus 2. I2 unsur bebas selalu 0. Nah, dari sini kita bisa cari I dari min 1. Nah, lihatnya ke I juga. Ke 0. Dari min 1 ke 0 kan naik. Berarti reaksi oksidasi. N dari plus 3 ke plus 2 ini naik, ini adalah zat reaksi reduksi. Sehingga kita bisa ngasih kesimpulan hasil oksidasinya siapa? I2. Hasil reduksinya siapa? NO. Ya. Oksidatornya zat pengoksidasi. Nah, oksidator zat pengoksidasi itu mengalami reaksi apa? Oksidator tuh mengalami reaksi reduksi. Letaknya di reaksi berarti siapa? HNO2. Reduktor atau zat pereduksinya adalah zat reduktor itu apa? Zat yang mengalami reaksi oksidasi, letaknya di reduksi. Siapa kalau demikian? Adalah HI. Sehingga jelas jawabannya ya. HI adalah zat pereduksi. Jadi A jawabannya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia.